Oke, Alkitab firman Allah. Alkitab, ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang Alkitab. Tujuan Alkitab, silakan Viola. Tujuan Alkitab menghantar pembaca firman Allah kepada iman dan hidup kekal. Ya, ada firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 dan Yohanes 21 ayat 25. Bisa ada Alkitab di situ, Viola? Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Perikopnya maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke, oleh imanmu beroleh hidup karena percaya bahwa Yesus anak Allah. Ayat pasal 21 ayat 25. Pasal 21 ayat 25, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi teman-teman, tujuan kita belajar Alkitab karena lewat Alkitab firman Allah, kita dituntun untuk memperoleh kehidupan kekal melalui iman kita kepada Yesus. Dan itu juga sebenarnya tujuan dari katekisasi ini ya. Jadi percuma kita menyelesaikan proses katekisasi ini, tapi kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak mengalami hidup kita tuh memiliki iman dan memiliki kehidupan kekal melalui iman kita kepada Yesus. Itu sia-sia saja. Kan intinya katekisasi itu belajar Alkitab, bukan sebuah prasyarat ya. Jadi bukan sekedar sebuah prasyarat untuk kamu disidi, oh saya mau disidi, saya harus ikut katekisasi. Kalau ikut katekisasi rajin nanti bisa disidi. Enggak hanya itu, sebenarnya alasan kita mengadakan pembinaan seperti ini dan juga pembinaan-pembinaan gereja yang lain, supaya melalui firman Tuhan itu kita bisa mengenal Tuhan Yesus makin dalam, dan kita melalui iman kita kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Melalui iman kita beroleh hidup yang kekal, atau bisa dituntun menjalani kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu bukan bicara soal nanti di surga sana, kamu mati dapat hidup kekal, tidak. Hidup kekal itu dimulai ketika kamu pada titik pertama kamu percaya Yesus. Jadi kapan Viola, kapan Joshua dia percaya Yesus? Nah, pada saat titik pertama sekali kalian itu menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya di mulut ya, benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, pada saat itulah hidup kekal kalian tuh dimulai. Di hidup kekal itu bukan menunggu nanti setelah mati. Jadi Pak Cahyo berharap yang ikut katekisasi dengan Pak Cahyo ini pemahaman teologinya benar ya. Hidup kekal itu kita peroleh pada saat ini juga ketika kita menerima Tuhan Yesus begitu. Kalau kita menerima Tuhan Yesusnya umur 12 tahun, ya berarti sejak umur 12 tahun kita memiliki kehidupan kekal dan kita menjalani hidup dalam kehidupan kekal. Nah, cuma benar-benar kehidupan kekal itu sepenuhnya kita alami itu nanti ketika kita sudah mati. Ya, tapi bukan berarti sekarang kita hidup tidak memiliki hidup kekal. Sekarang juga ketika kita percaya Yesus, kita memiliki hidup kekal. Nah, karena itu tujuan katekisasi ini adalah supaya kalian tuh menjalani hidup bersama Allah dalam kehidupan kekal itu melalui iman kepada Tuhan Yesus. Jadi saya harap benar-benar katekisasi ini bukan hanya dilihat sebagai sebuah prasyarat ya, bukan hanya diikuti dengan terpaksa. Kalau betul-betul kita belum siap untuk ikut Tuhan Yesus, sungguh-sungguh jangan dipaksa. Karena kita ingin melihat ada perubahan karakter, perubahan kepribadian yang menjadi lebih menyerupai Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi saya harap teman-teman benar-benar menganggap katekisasi ini sebagai sebuah sarana pembentukan rohani. Nah, sekarang saya akan mengajak kita membaca juga soal penaskahan Alkitab nih. Silakan Yosua. Oke, penaskahan
Proses wahyu khusus dicatat oleh sekitar 40 penulis dengan 20 pekerjaan berbeda, hidup di 10 negara berbeda dengan jangka penulisan terentang selama 1.500 tahun dalam 3 bahasa, tetapi menghasilkan 66 kitab dengan satu benang merah tema, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini luar biasanya Alkitab orang Kristen ya. Alkitab orang Kristen tuh berbeda dengan Alkitabnya misalnya agama Islam ya, yang menganggap mereka Alkitabnya tuh turun dari sorga, begitu ya, turun dari sorga. Nah, kalau orang Kristen, bagaimana orang Kristen mendapatkan kitabnya? Tuhan pakai sarana manusia untuk menuliskannya. Tapi bagaimana mereka menuliskannya? Dan siapa saja menuliskannya? Jadi Alkitab orang Kristen itu ditulis terbentang dalam jangka waktu 1.500 tahun ya. Ini kalau ke sana sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Kalau sebelum Masehi itu berarti angkanya mundur ya. Di sini misalnya Yesus lahir di sini ya. Yesus lahir 5 sebelum Masehi. Lalu di sini titik 0 Masehi. 0 Masehi ini titik peralihan dari sebelum Masehi ke Masehi. Ya kalau ke sana ke Masehi ya. Ini Masehi, yang ini sebelum Masehi. Ya. Masehi itu artinya tahun Tuhan ya. Masehi itu dari kata Al-Masih. Jadi Tuhan, apa yang diurapi, tahun Tuhan. Jadi sebelum tahun Tuhan dan setelah tahun Tuhan. Dianggapnya waktu itu Yesus lahirnya di 0 Masehi. Tapi sebenarnya Yesus lahir kira-kira 5 sebelum Masehi lah ya. Nah, ini angkanya mundur nih. 5 ya, 500 1000 ya, 1500 ya. Kalau ke sana angkanya maju ya. Yesus hidup sampai 30. Kemudian ada peristiwa 70, jadi angkanya maju. 100, jadi angkanya maju ya ke sana ya. Di sini angkanya majunya ke kiri, yang di sana, yang di sini majunya ke kanan ya. Ini majunya ke kiri. Ya. Nah, jadi Alkitab orang Kristen, ya taruhlah ini zaman Abraham ya, ditulis tuh dalam jangka waktu ini nih, waktunya orang Kristen, Alkitabnya orang Kristen, sekitar sampai 100-an Masehi. Nah, dalam jangka waktu inilah Alkitabnya orang Kristen ditulis, ya, oleh 40 orang yang berbeda, 40 orang yang berbeda yang belum tentu semuanya saling kenal gitu ya. Contoh, di sini Abraham, kemudian yang ada penulis Musa, ya. Abraham sih tidak menulis kitab ya, dia mungkin secara lisan ya, secara lisan meneruskan, lalu Musa mencatat, kemudian di sini mungkin ada Yosua, terus ada Samuel, ya kan, ada Esra, pokoknya orang-orang mencatat kitab gitu ya. Sorry, di sini mungkin Daud ya, Daud. Ya, ini Daud, ini Esra, dan seterusnya. Di sini ada rasul-rasul Yesus. Ini setelah Yesus lahir. Yesus lahir. Ya, di sini ada rasul-rasul Yesus menuliskan kitab, termasuk Rasul Paulus. Ada rasul-rasul Yesus menuliskan kitab dan seterusnya ya. Nah, jadi ada 40 orang menuliskan kitab-kitab dalam Alkitab. Ada 66 kitab. Ya, 66 kitab dalam jangka waktu 1.500 tahun oleh sekitar 40 orang penulis yang profesinya beda-beda. Musa ini ya pangeran, ya dia lulusan Universitas Mesir. Yosua ini dia mantan pembantu, ya mantan asistennya Musa. Samuel ini seorang imam, nabi, ya dia nabi juga, hakim juga. Daud ini raja, Esra ini ahli kitab. Jadi yang menulis Alkitab itu profesinya macam-macam. Rasul Yesus ada yang nelayan, ya kan? Ada yang pemungut cukai. Ada yang seperti Paulus itu ahli Taurat, ya orang Farisi, ahli Taurat. Nah, jadi Alkitab orang Kristen 66 kitab ditulis oleh 40 orang yang berbeda dengan profesi yang bermacam-macam dan ditulis dalam jangka waktu 1.500-an tahun lebih begitu ya. Nah,
dan ditulis dalam 3 bahasa. 3 bahasanya apa saja? Dalam Perjanjian Lama, 3 bahasanya itu Ibrani. Alkitab PL itu dalam bahasa Ibrani plus sedikit bahasa Aram. Kalau yang PB itu dalam bahasa Yunani. Ya, jadi Alkitab orang Kristen ditulis dalam 3 bahasa, ya, Ibrani dan Yunani dengan sedikit Aram, ya, dan 40 penulis, 66 kitab, jangka waktu 1.500 tahun dengan berbagai profesi macam-macam. Ya, profesinya macam-macam. Nah, tapi meskipun demikian, hebatnya Alkitab orang Kristen itu 66 kitab itu memiliki satu tema yang sama. Yaitu temanya apa? Benang merahnya tema atau benang merah. Ya, harusnya warnanya merah ya. Ya, ada benang merah yang mengikat ke 66 kitab ini. Apakah benang merahnya itu? Benang merahnya bahwa keseluruhan Alkitab itu bicara soal keselamatan. Keselamatan dari Allah melalui Mesias. Ya, melalui Sang Mesias. Siapa Mesias itu? Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, jadi Alkitab kita tuh diikat dalam satu tema yang sama. Padahal penulisnya tidak saling kenal semuanya, enggak semuanya saling kenal, berbeda-beda, latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, jarak hidupnya pun 1.500 tahun, ya. Waktu Musa menulis kitabnya, Paulus belum lahir. Waktu Paulus menulis kitabnya, Musa sudah mati, sudah lama sekali mati. Jadi itulah Alkitab orang Kristen. 3. Terjadi proses kanonisasi. Kanon, kata kanon berarti ukuran atau tongkat pengukur. Ketika kita berbicara tentang kanon Alkitab, kita berbicara mengenai 66 kitab yang memenuhi standar sebagai tulisan suci yang kita sebut Alkitab, yaitu. Nah, sampai situ dulu ya. Jadi kitab-kitab 66 kitab yang ada di Alkitab kita itu, kita menyebutnya sebagai kitab-kitab yang termasuk dalam kanon. Kanon itu artinya standar, ukuran. Jadi 66 kitab itu adalah 66 kitab yang menjadi standar. Standar apa? Standar hidup orang Kristen, standar hidup orang beriman. Jadi kita percaya kepada apa yang diwahyukan Allah lewat 66 kitab ini. Tidak perlu ditambah lagi dan tidak boleh dikurangi. Nah, coba baca firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Silakan. 1 Yohanes 1 ayat 1. Berikutnya, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, jadi ada kesaksian di mana apa yang kami raba, yang kami lihat, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi ada firman yang dituliskan, ya, dituliskan dan kemudian dikanonkan menjadi standar. Nah, sekarang standar Alkitab orang Kristen kita lihat ya. Silakan dibaca Viola yang bagian A nih, yang bagian A. Ada 39 kitab Perjanjian Lama. Yang pertama 5 kitab Musa atau Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Yang kedua 12 kitab sejarah dari Yosua hingga Ester. 5 kitab puisi dari Ayub sampai Kidung Agung. 5 kitab nabi besar dari Yesaya hingga Daniel. 12 kitab nabi-nabi kecil dari Hosea dan Maleaki. Jadi perjanjian lama itu seperti perpustakaan ya. Dengan seperti perpustakaan nih, perpustakaan perjanjian lama. Nah, yang disebut Taurat, tadi kan saya menyebut di dalam pelajaran sebelumnya ya, Taurat itu disamakan dengan firman Tuhan kan ya. Nah, tapi dalam pembahasan kita hari ini, Taurat itu juga bicara lebih khusus, bicara soal 5 kitab Musa. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Pokoknya 5 kitab pertama tuh yang di perjanjian lama tuh itu disebut Taurat. Ya, Torah atau Taurat. Ya. Ini pengertian sempit ya. Nah,
Jadi kata Torah itu ada pengertian sempit, ada pengertian luas. Pengertian sempitnya itu 5 kitab Musa, ya. Nah, pengertian luasnya itu ya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan, seluruh firman Tuhan itu disebut Taurat juga bisa. Nah, tapi yang dimaksud di sini, Taurat di sini adalah 5 kitab Musa yang pertama tuh, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kalau kalian dengar kata Taurat, kalian mesti mengerti konteksnya apa nih? Ya, waktu Alkitab bicara soal Taurat. Nah, kemudian ada 12 kitab sejarah, isinya tuh sejarah, kisah-kisah, cerita. Jadi bacanya cenderung lebih mengasihkan ya, lebih mengasihkan karena ada cerita-ceritanya begitu ya. Untuk cerita sekolah minggu sering diceritain ya. Ada 5 kitab puisi, Ayub, Mazmur, Kidung Agung, Pengkhotbah ya. Isinya tuh kayak puisi ya, terutama Kidung Agung tuh. Kalau kamu baca Kidung Agung tuh puisi-puisi cinta. Ya, memuji kecantikan sang perempuan, memuji kegantengan sang laki-laki. Itu tuh digambarkan dalam kitab Kidung Agung. Lalu ada 5 kitab nabi besar. Disebut kitab nabi besar bukan karena badannya besar, bukan karena berat badannya di atas 100 kilo, bukan. Ya, disebut nabi besar karena 5 kitab ini panjang sekali isinya. Kamu kalau baca kitab Yesaya tuh ya panjang, nggak selesai-selesai ya, panjang sekali isinya. Nah, karena itu disebut 5 nabi besar. Ada 12 nabi kecil, bukan karena badannya kecil, bukan karena kurus-kurus, ceking-ceking, ya bukan. Disebut nabi-nabi kecil karena kitab-kitabnya pendek sekali. Ya, sekarang Viola, lanjutkan yang ini. Suatu kitab perjanjian lama dimasukkan ke kanon dengan standar. Yang pertama, penulisannya bersifat kenabian. Yang kedua, penerimaan oleh penganut agama Yahudi. Yang ketiga, konsistensi doktrin dalam keseluruhan Alkitab. Ini kalian perlu ingat-ingat karena kemarin ada pemuda Kalam Kudus, ya mahasiswi yang sedang kuliah online, nanya, Pak Cahyo, ini saya dapat tugas agama nih dari kampus. Kenapa tugas agama? Iya, disuruh menjelaskan apa yang menyebabkan suatu kitab itu dimasukkan ke dalam kanon. Nah, ini nih biasanya soal-soal ini masuk waktu kuliah nih nanti. Waktu kuliah tingkat pertama pelajaran agama, ini ternyata ada aja yang nanyain gitu ya di tempat kuliahmu. Jadi suatu kitab perjanjian lama dimasukkan ke kanon menjadi standar, dianggap sebagai standar karena penulisnya itu nabi atau bersifat kenabian. Ya. Terus diterima oleh penganut agama Yahudi, kan kitab perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi. Secara umum mereka terima itu sebagai firman Allah gitu ya. Dan konsistensi doktrin pengajarannya itu tidak saling membatalkan. Pengajaran di kitab Kejadian berkesesuaian dengan di kitab Maleaki, berkesesuaian dengan kitab Yosua, jadi tidak saling membatalkan. Nah, ini 3 standar ya. Nanti yang perjanjian baru juga mirip begini. Nah, sekarang silakan Viola baca Lukas 24 ayat 44. Baca Alkitabnya dulu. Ternyata dalam Lukas 24 ayat 44 dijelaskan di sana isi dari Alkitab Perjanjian Lama loh. Isi dari kitab Perjanjian Lama. Silakan. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, saudara, Tuhan Yesus menyinggung ada 3 bagian Alkitab Taurat Musa. Ini bicara soal 5 kitab yang pertama nih ya. Terus kitab Nabi-Nabi, ya. Mazmur ini bicara soal kitab tulisan-tulisan. Mazmur, tapi orang biasanya ketuvim ya, ketuvim atau tulisan-tulisan, tapi biasanya orang menyebut kitab yang paling pertama ya, disebut Mazmur itu karena itu kitab yang paling pertama. Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus menyebut isi seluruh perjanjian lama, 39 kitab ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai kitab-kitab yang berbicara tentang Yesus. Jadi perjanjian lama itu berbicara tentang Yesus. Meskipun Yesus belum lahir waktu itu. Jadi Yesus itu di perjanjian lama itu dinubuatkan. Meskipun dia belum lahir, ya.
Nah, jadi dari perkataan Tuhan Yesus ini jelas perjanjian lama adalah firman Allah, ya. Itu gampang diterima. Nah, sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Sekarang kita kembali beralih ke perjanjian baru ya. Yosua yang baca ya, sekarang perjanjian baru. Ada 27 kitab perjanjian baru, 4 kitab Injil dari Matius Yohanes, 1 kitab sejarah yaitu Kisah Para Rasul, 9 surat Paulus kepada jemaat, 4 surat Paulus kepada perorangan, 8 surat-surat umat Katolik, 1 kitab nubuat yaitu Wahyu. Ini ada lagunya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini disebut Injil. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah, itu ada lagunya. Ya. Jadi 27 kitab perjanjian baru itu dapat diingat dengan lagu tersebut. Ya, kira-kira ada yang tahu lagunya nggak? Silakan, Yola. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 2 Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ya. Oke, itu mewakili yang lain ya. Oke. Dan sekarang kembali standar kanon. Kenapa suatu kitab perjanjian baru diakui sebagai standar, dimasukkan dalam kanon? Kalau tadi kan yang perjanjian lama kita sudah belajar ya. Yang perjanjian lama kan ini standarnya. Ya, ini perjanjian lama. Ya, sekarang yang perjanjian baru. Yang perjanjian baru, sekarang yang perjanjian baru. Susah banget sih. Aduh. Nah, yang perjanjian baru sekarang ini. Silakan dibaca Yosua. Suatu kitab perjanjian baru dimasukkan ke kanon dengan standar. Yang pertama, penulisannya bersifat rasuli, ditulis oleh rasul atau orang yang dekat dengan rasul, atau sesuai pemberitaan para rasul. Yang kedua, penerimaan oleh gereja mula-mula, artinya gereja sekolah tempat mengenali kitab tersebut sebagai firman Allah. Yang ketiga, konsistensi doktrin dan keseluruhan Alkitab. Ya, mirip dengan yang perjanjian lama ya. Ya, cuma yang perjanjian lama kan nabi. Kalau perjanjian baru tuh rasul, yang menulis itu rasul atau orang yang dekat dengan rasul. Contoh, Injil Matius yang nulis siapa? Rasul ya, karena dia murid Yesus kan. Injil Lukas yang nulis siapa? Lukas, tapi Lukas bukan rasul. Terus kok diakui tulisannya sebagai Alkitab firman Allah? Karena dia Lukas itu teman dekatnya Rasul, teman dekatnya Paulus, yang menjadi rekan kerjanya Paulus. Terus Injil Markus Rasul bukan? Bukan juga. Tapi kok tulisannya dimasukkan karena dia murid rohaninya Petrus. Nah, Markus ini murid rohaninya Petrus, keponakannya Barnabas. Jadi dia menuliskan firman Allah berdasarkan wahyu Allah ya yang diturunkan lewat Petrus ya sebagai mentornya. Terus Yohanes rasul bukan? Rasul karena dia salah satu murid Yesus, itu contohnya ya. Terus surat 1 Korintus, 2 Korintus, Timotius, Filemon, yang nulis siapa? Paulus rasul bukan? Rasul begitu ya. Jadi penulisannya bersifat rasuli. Ya, karena yang menulis adalah rasul atau orang yang dekat dengan rasul atau isinya itu sesuai pemberitaan para rasul. Contoh Ibrani. Surat Ibrani itu kita nggak tahu siapa penulisnya, tapi isinya itu sesuai pemberitaan para rasul. Ya. Lalu yang kedua, penerimaan oleh gereja mula-mula. Gereja-gereja mula-mula itu mengenali, bukan menyatakan ya, tapi mengenali. Ya, bukan menyatakan. Bukan membuat tulisan mereka sebagai firman Allah, bukan, tapi mengenali tulisan-tulisan orang-orang itu sebagai firman Allah. Lalu ada konsistensi doktrin, pengajarannya tidak saling bertentangan, gitu ya.
Ini pokoknya kalian harus ingat yang dua standar kanon ini, karena biasanya waktu kuliah pelajaran agama ini ditanya ini. Ya, saya sudah pengalaman dengan dua kakak kelas kalian yang kuliah, mereka tanya ke saya, ternyata ini ditanyain waktu kuliah. Padahal mereka kuliahnya bukan kuliah teologi loh, kuliah umum, ya waktu pelajaran agama ternyata ditanyain. Jadi dua ini kalian mesti hafal, ya. Nah berikutnya, daftar kitab dalam Alkitab, silakan dibaca oleh Dea. Daftar kitab dalam Alkitab sebagaimana yang kita miliki saat ini disahkan pada tahun 367 Masehi pada konsili sidang gereja Kartako di Afrika Utara. Namun untuk perjanjian lama telah lengkap di sekitar tahun 400-an sebelum Masehi, sedangkan perjanjian baru sudah lengkap sebelum tahun 100 Masehi. Pembagian ke dalam pasal dan ayat pertama terjadi tahun 1228 Masehi dan selesai pada 151 Masehi. 1551 Masehi. Jadi ini bisa 0 Masehi ya, 0 Masehi. Perjanjian lama itu sudah lengkap ya, 39 kitab itu tahun 400-an di sini ya, sudah lengkap nih. Sedangkan perjanjian baru itu sudah lengkap itu sebenarnya sekitar tahun 100 Masehi di sini ya, sudah lengkap. Tapi baru disahkan tahun 397, disahkan seperti yang kita kenal sekarang ya, 39 kitab PL, 27 PB ya. Dan di masa-masa ini Alkitab kita belum ada pasal dan ayatnya. Ya, belum ada tuh Matius pasal 1 ayat 1 belum ada, semua masih bentuknya kalimat semua begitu ya, tidak ada angka-angkanya. Baru nanti di tahun 1228 sampai 1551 Alkitab itu dikasih penomoran, ada pasal dan ada ayat ya. Ada pasal dan ada ayat. Itu baru dinomorinnya tuh pada abad pertengahan. Tapi di awalnya ini sebenarnya Alkitab kita tuh kalau kita baca Alkitab kita tuh seperti baca surat. Kamu kalau terima surat dari, misalnya surat dari siapa ya? Misalnya kamu terima surat dari teman kamu ya. Kalau kamu baca surat dari teman kamu kan, teman kamu menulis suratnya kan mengalir begitu aja kan, paragraf 1, paragraf 2 kan nggak ada angkanya begitu ya. Nggak ada angkanya, nggak ada surat Nur Cahyo kepada Viola, pasal 1, ayat 1. Ayat 2, ayat 3, kan nggak begitu kan. Kalau saya nulis surat ke Viola kan ya tulisannya mengalir aja begitu ya. Paragraf pertama, paragraf kedua mengalir gitu, nggak ada angka-angkanya. Nah, demikian juga Alkitab. Dulu waktu orang baca misalnya Injil Matius, itu bacanya seperti baca surat. Ya, tidak ada angka-angka pasal dan ayat tuh nggak ada. Ya, demikian juga waktu kamu baca surat 1 Korintus. Nah, itu benar-benar bacanya seperti orang baca surat 1 Korintus dari Rasul Paulus. Tidak ada angkanya, tidak ada pasal, tidak ada ayat. Nah, pasal dan ayat itu baru ditambahkan di abad pertengahan supaya memudahkan kita menghafal firman Tuhan. Nah, sekarang ini bagian terakhir kita hari ini ya. Kita cuma sampai nomor 4 ini, nomor 5-nya hari Minggu ya. Nah, kita sampai nomor 4 ini aja. Ada istilah penting ketika kita belajar tentang Alkitab, ada istilah inspirasi dan istilah iluminasi. Nah, apa itu inspirasi? Ya, silakan dibaca oleh Viola. Inspirasi atau dari kata lain divulgata. Kata Latin. Latin divulgata yaitu inspirata, artinya pengilhaman. Pengilhaman. Ya, Vulgata itu adalah Alkitab dalam bahasa Latin. Kan aslinya Alkitab itu yang PL kan dalam bahasa Ibrani ya. Ibrani dan Aram. Yang PB kan dalam bahasa Yunani. Tapi ada satu masa di mana Alkitab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, dalam Alkitab berbahasa Latin namanya Vulgata. Nah, dalam Vulgata itu ada kata inspirata, yaitu pengilhaman. Dari situ muncul kata inspirasi. Ya, silakan dibaca Viola. Inspirasi adalah
adalah pengaruh Roh Kudus terhadap para penulis Alkitab sehingga apa yang mereka tulis adalah firman Allah. Jadi inspirasi adalah pengaruh Roh Kudus terhadap para penulis Alkitab sehingga apa yang mereka tulis adalah firman Allah. Jadi Roh Kudus menginspirasikan Paulus, Roh Kudus menginspirasikan Matius untuk menuliskan firman Allah, Roh Kudus menginspirasikan Lukas, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang diinspirasikan untuk menulis firman Allah itu hanya orang-orang itu. Kalau kita yang zaman sekarang, ya jangan mengaku-ngaku bahwa kita diinspirasikan. Wah, Pak Nur Cahyo diinspirasikan menulis kitab yang baru. Nah, itu sesat pasti. Ya, karena inspirasi itu hanya berhenti pada waktu dulu aja ketika para rasul dan para nabi menuliskan firman Tuhan. Ya, jadi jangan mengatakan bahwa Pak Cahyo menuliskan sebuah kitab yang baru berdasarkan inspirasi Roh Kudus, itu nggak betul ya. Inspirasi hanya diberikan kepada para penulis Alkitab. Itu inspirasi dalam pengertian teologis ya, bukan inspirasi dalam pengertian umum secara psikologi ya, tapi ini dalam pengertian teologis ya. Ya, jadi maksudnya ini beda dengan istilah inspirasi ketika kamu mendengarkan sebuah ceramah, wah ceramahnya menginspirasi saya. Nah, itu beda topik dengan inspirasi yang di sini ya. Istilah inspirasi di sini nggak ada hubungannya dengan kalimat wah filmnya menginspirasi saya, itu lain cerita ya. Jadi istilah inspirasi ini perlu kita bedakan antara inspirasi dalam pengertian yang umum sehari-hari kita sebutkan dengan kata inspirasi dalam pengertian wahyu Allah Roh Kudus kepada para penulis Alkitab ya. Jadi kalau menyebut kata inspirasi dalam hal ini, dalam materi ini jangan disamakan dengan istilah inspirasi dengan kehidupan kita sehari-hari ya, lain ya. Oke, saudara, sekarang kita mencoba secara khusus memahami kata inspirasi di sini ya. Silakan dibaca oleh Viola lagi 2 Petrus 1:21, lalu Yosua 2 Timotius 3:16. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, oleh dorongan Roh Kudus atau inspirasi Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Ya, jadi para penulis Alkitab itu seperti kapal layar ya, kapal layar yang didorong oleh angin, ya didorong oleh angin Roh Kudus, lalu mereka berlayar gitu ya, atau melakukan kehendak Tuhan dengan menuliskan firman Tuhan ya. Ada dorongan Roh Kudus. Sedangkan 2 Timotius 3:16, silakan Yosua. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, segala tulisan yang diilhamkan, kata diilhamkan di sini menggunakan kata Yunani theopneustos yang artinya dinafaskan atau diekspirasikan. Sebetulnya ekspirasi sih, cuma karena sudah terlanjur pakai istilah inspirasi jadi diinspirasikan ya. Jadi saudara, segala tulisan yang diinspirasikan Allah, yang didorong oleh Roh Kudus ini memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran ya. Jadi istilah inspirasi dalam konteks pelajaran kita ini bukan dalam konteks hidup sehari-hari ya. Inspirasi ini hanya berlaku untuk para penulis Alkitab dan kitab yang mereka tulis ya, bukan untuk kita pembaca masa kini. Nah ya, jadi istilah inspirasi hanya berlaku untuk si penulis kitab, bukan untuk kita yang membaca kitab tersebut di masa ini ya. Nah, kalau untuk kita yang berlaku istilah iluminasi. Nanti kita sampai sini ya. Iluminasi artinya penerangan. Jadi kita diterangi Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Nah, iluminasi itu yang kita alami hari ini. Sedangkan para penulis Alkitab mengalami yang namanya inspirasi untuk menuliskan firman Allah. Jadi jangan dibolak-balik ya. Oke, sekarang beberapa model inspirasi. Bagaimana sih caranya para penulis Alkitab menuliskan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan didiktekan? Ya, ada 2 model setidaknya ya. Inspirasi mekanis
Allah menggunakan para penulis Alkitab untuk menuliskan firman Allah dengan cara seperti penulis modern menggunakan mesin ketik atau pengolah kata. Jadi penulis adalah alat pasif saja dan hanya mengikuti gerak jari si pengetik, artinya didiktekan. Ya, didiktekan. Nah, apakah seperti itu? Ya, ada saatnya sih Alkitab ditulis dengan cara-cara demikian ya, bahwa Musa itu menerima perintah dan kemudian diminta menuliskannya persis seperti yang Allah tunjukkan, gitu ya. Nah, tapi secara umum sebetulnya Alkitab tidak ditulis dengan cara mekanis begini, ya. Kenyataannya, isi tulisan Alkitab memperlihatkan dengan jelas sifat aktif dan ciri kepribadian masing-masing penulis kitab, yaitu kemampuan intelektual mereka, gaya penulisan mereka, emosi mereka, respon konteks yang menjadi latar belakang ditulisnya kitab tersebut. Misalnya begini ya, kalau kita baca Alkitab, misalnya tulisan-tulisan Paulus saja ya, tulisan Paulus itu memperlihatkan ciri bahasa Yunani yang lebih hebat daripada tulisannya Yohanes. Karena Yohanes kan nelayan. Ya, Yohanes itu cuma nelayan. Sedangkan Paulus itu adalah ahli Taurat. Ya, ahli Taurat. Makanya waktu menuliskan kitabnya, bagi teman-teman yang bisa bahasa Yunani ya, akan kelihatan sekali bahwa tulisannya Paulus itu bahasa Yunaninya tuh lebih sempurna gitu. Bahasa Yunaninya Paulus tuh lebih lengkap, lebih kaya. Sedangkan bahasa Yunaninya Yohanes tuh sederhana banget karena dia cuma nelayan. Jadi kalau kalian bisa baca Alkitab dalam bahasa aslinya, akan kelihatan tuh gaya cara Paulus menulis seperti apa, gaya tulisannya Yohanes kayak apa, tuh kelihatan, kepribadiannya tuh kelihatan, gitu ya. Jadi mereka tidak sekedar didikte, tidak sekedar mengalami inspirasi mekanis, tapi yang mereka alami adalah inspirasi organis. Jadi mereka diilhami Roh Kudus untuk menuliskan firman Tuhan, tapi melibatkan sifat mereka, gaya mereka, bakat mereka, alam budayanya juga terlibat di situ. Roh Allah menuntun para penulis untuk menulis demikian rupa sehingga naskah yang dihasilkannya dapat dikenali sepenuhnya sebagai firman Allah. Ya, jadi benar-benar meskipun firman Tuhan yang dituliskan itu mengikuti gaya si penulis, gaya yang berbeda-beda, mengikuti kecerdasan si penulis ya. Tapi Roh Allah memakai semuanya itu, dan orang bisa mengenali bahwa tulisan mereka adalah firman Allah. Baik yang ditulis dengan gaya yang sophisticated, yang hebat kayak Paulus, maupun yang ditulis dengan gaya sederhana seperti Yohanes misalnya ya. Jadi inspirasi organis, artinya Alkitab itu diwahyukan, Allah itu, Roh Kudus itu mendorong para penulis Alkitab menuliskan Alkitab itu dengan mengikuti gaya kepribadian masing-masing orang. Nah karena itu ingat, ya, Alkitab itu sepenuhnya manusiawi, tapi juga sepenuhnya ilahi, sama seperti Yesus, ya. Ya, jadi Yesus dan Alkitab itu sifatnya sama ya. Ini Yesus, ini Alkitab. Sifatnya sama apa? Sama-sama 100% ilahi dan 100% manusiawi. Sama nih. Alkitab juga gitu, Alkitab itu 100% firman Allah, tapi 100% karya manusia. Karena melibatkan si gaya penulisnya, pribadi penulisnya, beda-beda begitu. Ya. Demikian juga Yesus. Yesus firman yang menjadi manusia, dia juga ada 100% ilahi, dia sepenuhnya Allah, tapi juga pada saat yang sama sepenuhnya manusiawi. Dia menangis, dia sedih, nah itu kita bahas nanti ya. Nah, saudara, jadi ini sifat natur dari Alkitab kita. Nah, sekarang bagian terakhir untuk malam ini tentang iluminasi atau penerangan. Silakan dibaca oleh Dea. Iluminasi atau penerangan. Tadi kan inspirasi ya, pengilhaman. Nah, sekarang iluminasi, penerangan. Silakan Dea, bagian terakhir malam ini. Iluminasi, kata penerangan di sini digunakan kepada para pembaca Alkitab. Kata ini bermakna untuk menerangi atau untuk membuat jelas dan berbicara tentang peran Roh Allah untuk membimbing kita memahami kitab suci yang mengarahkan kita senantiasa kepada Kristus. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau dengar khotbah,
teman-teman mau dengar firman Tuhan, mau ikut katekisasi, mau belajar Alkitab, berdoanya, Tuhan berikan kepada kami iluminasi. Maksudnya apa? Berikan kepada kami penerangan oleh Roh Kudus-Mu, supaya Roh Allah itu membimbing untuk kami memahami Alkitab, supaya kami senantiasa terarah kepada Yesus, begitu ya. Jadi teman-teman, waktu teman-teman mau dengar khotbah, mau dengar katekisasi, pelajaran firman Tuhan, kalian berdoa minta iluminasi dari Roh Kudus, ya. Jangan berdoa minta inspirasi ya. Kalau inspirasi ini kan hanya penulis Alkitab yang menerima inspirasi, itu hanya penulis Alkitab, begitu ya. Tapi berdoalah minta iluminasi. Tuhan, iluminasikan kepada kami pengertian-pengertian supaya kami memahami firman Tuhan, begitu ya. Makanya kalau Pak Cahyo khotbah di kebaktian misalnya ya, kalau besok-besok kalian dengar Pak Cahyo khotbah, Pak Cahyo kadang-kadang mengucapkan kalimat itu ya, Tuhan, kami ingin mendengar firman Tuhan, iluminasikan kami pengertian, atau berikan kepada kami iluminasi atau penerangan supaya kami mengerti khotbah yang disampaikan hari ini. Gitu kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau iluminasi ini untuk kita yang hidup hari ini, sedangkan inspirasi ini adalah untuk para penulis Alkitab. Ya, diinspirasikan oleh Allah untuk menuliskan Alkitab. Dan inspirasinya bukan inspirasi mekanis ya, mereka tidak menerima firman Allah dengan didikte, bukan didikte ya, tapi dengan organis, melibatkan kepribadian mereka. Ya, melibatkan seluruh kepribadian mereka.